alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, juama, asatid, asatidah, para kiai, para ajengan, para ustaz, para ustadzah. Alhamdulillah malam ini Tanjung Tritip khususnya RT 02 RW 10 dicurahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita, para ulama, para kiai, para ustadz hadir bersama-sama dengan kita malam ini. Ada Kiai Riyadi, Kiai Bayu, kemudian ada Ustadz Habib dan kiai-kiai yang lainnya. Alladzi lam nadkur ismahum ta'ziman wa takriman lahum. Kita doakan kiai-kiai kita ini dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, keluarganya sehat, santri-santrinya sehat, jemaahnya sehat, rumahnya sehat, dapurnya sehat, dan yang paling penting dompetnya pun selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau bertemu dengan kiai ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kita makan bersama, jangankan kita duduk bersama, jangankan mendengarkan ilmu dari kiai kita, baru melihat wajahnya saja, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah menggugurkan kepada dosa-dosa. Makanya harus sering kita sowan kepada ulama, ya, silaturahmi kepada kiai. Nanti di akhirat ada empat yang akan memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Di dunia aja kita ini butuh pertolongan, apalagi nanti di akhirat. Ternyata di akhirat itu ada 4 yang memberikan syafaat. Siapa itu? Yang pertama yang memberikan syafaat itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua yang akan memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang akan memberikan syafaat itu adalah anak-anak yang soleh. Kemudian yang keempat adalah para kiai, para ulama, guru-guru kita. Coba siapa dari 4 hal ini yang akan kita pilih nanti di akhirat yang akan memberikan syafaat kepada kita? Mudah-mudahan pada malam ini kita kumpul bersama para ulama kita ini, kiai-kiai kita ini, nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Ahmadi Awang, alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tadi Bapak Mahadi juga ada. Oh, di belakang. Iya. Para tokoh masyarakat Tanjung Tritip khususnya, Bapak Ketua Wirid Yasin, Bapak Selamat Saman. Beliau bukan hanya Ketua Wirid Yasin, tapi beliau juga adalah Ketua Masjid Al-Mutakin. Ya. Kita doakan mudah-mudahan para tokoh masyarakat di kampung kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sangat kita banggakan, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadikan satu wasilah dan sababiyah untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah
Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan umur panjang, kesempatan dan kesehatan sampai pada malam ini kita masih berada di dalam bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Malam ini adalah malam terakhir. Bahkan kalau menurut perhitungan Hijriah, malam ini sudah masuk kepada Rabiul Akhir, ya. Malam pertama Rabiul Akhir. Rabiul Awal ini bulan keberapa, Ibu? Coba saya tanya sama ibu-ibu nih. Rabiul Awal ini bulan keberapa, Bu? Bulan kelima. Kalau bapak-bapak jangan ditanya. Nanti kalau salah malu. Ya, nah. Ibu-ibu saja yang ditanya. Rabiul Awal ini bulan keberapa, Ibu? Bulan kelima, ya. Nanti Ustadz kita nih yang akan meluruskan. Coba kita hitung sama-sama. Yang pertama bulan Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Jadi bulan keberapa Rabiul Awal itu? Bulan ketiga, ya. Nah, coba ngitungnya pakai lagu lah, biar gampang pakai lagu nih. Biasanya kalau pakai lagu itu mudah hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12, ya. Kalau bapak-bapak mau wajar nggak hafal juga. Kenapa? Jawabannya mudah saja, Pak Ustadz. Gajian mah bulan November katanya, bukan bulan Rabiul Awal, ya. Makanya kalau Rabiul Awal itu banyak yang lupa. Kalau November insya Allah nggak pernah lupa. Sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya pada bulan Rabiul Awal ini ada satu peristiwa agung, peristiwa dahsyat, peristiwa luar biasa, peristiwa yang akan mengubah peradaban umat manusia di muka bumi ini, yaitu dilahirkannya junjunan kita, Habibana wa Nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu, bulan Rabiul Awal ini banyak yang menyebutnya bulan Maulid. Bulan apa? Maulid. Kalau kata orang Sunda, Ustaz, bilangnya itu bulan Mulud. Nah, orang Jawa bilangnya apa? Mulud juga, ya. Nah, asal bahasanya itu dari kalimat walada yalidu wiladatan, bahwa walidun wadaka mauludun, lid latalid maulidun maulidun. Jadi kalau kata santri, maulid itu artinya, maulid itu adalah isim zaman isimatan, yaitu nama, tempat, dan waktu dilahirkan. Cuma sudah pasti ketika yang disebut maulid, yang dimaksud adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tempatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi itu lahirnya di Mekah, bukan di Tanjung Teriti, Pak RW, ya, di Mekah di sana. Nah, pada hari Senin tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Sudah lama, Pak. Sekarang 2021. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Subhanallah. Siapa baginda Nabi itu? Beliau adalah manusia, sama seperti kita. Bukan jin, bukan malaikat. Beliau adalah manusia seperti kita. Dan ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Kahfi, Kul innama ana basyarum mislukum. Bahasanya basyarum mislukum, manusia seperti kalian. Cuma walaupun Nabi adalah manusia, kualitasnya yang berbeda.
Walaupun ada orang yang bilang perbedaannya itu cuma sedikit-sedikit aja. Kalau Nabi kan sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya. Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Nabi sholat, kita juga sholat. Nabi kita sholat malam, Nabi juga sholat malam. Cuma Bapak Ibu, kalau Nabi sholat malamnya itu lama, sepanjang malam, sampai-sampai kakinya itu bengkak. Kenapa? Kelamaan berdiri. Saya juga tahu di sini banyak yang kakinya bengkak, tapi bukan gara-gara sholat, gara-gara asam urat. Ya, nah itu baginda Nabi. Jadi walaupun beliau manusia, tapi beliau itu berbeda dengan kita. Inilah yang disebut dengan basarun laisa kal basar. Siapa namanya Nabi kita itu? Beliau namanya adalah Muhammad. Jadi malam ini kita cerita tentang Nabi saja, karena tujuannya adalah Maulid Nabi. Untuk meningkatkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi, kita ini harus lebih kenal dekat dengan Nabi. Kenapa? Ada peribahasa yang mengatakan tidak kenal tidak sayang, tidak sayang tidak cinta, tidak cinta tidak kawin. Ya, nah, jadi biar kita cinta, kita harus kenal. Biar kita sayang, kita harus kenal kepada baginda Nabi. Siapa namanya baginda Nabi itu? Beliau namanya adalah Muhammad. Kenapa beliau ini diberi nama Muhammad? Ada dua alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, beliau diberi nama Muhammad, ternyata ibunya. Siapa ibunya baginda Nabi itu? Ada yang tahu siapa ibunya baginda Nabi? Aminah, ya. Ternyata Bapak Ibu, Aminah ketika sedang mengandung baginda Nabi, ketika sedang hamil, beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Aminah, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Al-Barjani yang tadi kita baca, Aminah wasammihi ida wadu'atihi Muhammadan li'annahu satuh madu uqbah. Aminah, nanti kalau kamu melahirkan, beri nama anakmu itu adalah Muhammad. Ini sudah diilhamkan dan dicatat oleh Aminah. Kemudian yang kedua, Pak, kakeknya. Siapa ibu kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Memang sudah mempersiapkan. Pokoknya nanti kalau Aminah melahirkan anaknya laki-laki, akan saya kasih nama Muhammad. Kan biasanya begitu, Pak. Kalau istri kita lagi hamil kan, kita udah siapkan namanya, ya. Kalau laki-laki namanya ini, kalau perempuan namanya ini. Abdul Muthalib pun sama. Pokoknya nanti kalau Aminah melahirkan anaknya laki-laki, akan saya kasih nama Muhammad. Ternyata betul, Pak. Begitu Aminah melahirkan anaknya laki-laki, kompak antara Abdul Muthalib dengan Aminah memberi nama kepada bayi itu adalah Muhammad. Subhanallah, Kiai. Ini Abdul Muthalib senang sekali. Itu Muhammad yang masih bayi digendong oleh Abdul Muthalib, kemudian dibawa ke Ka'bah, diputarkan 7 kali putaran. Tawaf di sana. Biasanya kita jumpai khususnya di Batam ini, kalau ada anak bayi 7 hari kelahiran, dicukur rambutnya sambil dibacakan berjanji, dibacakan marhaba. Itu di tengah-tengah jemaah suka diputarkan 7 kali putaran. Ternyata Bapak Ibu, ini bukan tradisi saja, ini bukan budaya saja, ini mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib untuk cucunya Muhammad. Makanya Pak Sukadi jangan dikurangin, ya. Nah, kadang-kadang kita nyumbetin suka dikurangin, 3 kali aja katanya, ya. Dari sananya pun 7 kali, ya. Nah, kenapa jadi 3 kali? Ya pengen cepet aja, ya. Nah, 7 kali digendong oleh Abdul Muthalib, diputarkan di tengah-tengah Ka'bah, mutar di Ka'bah 7 kali putaran. Orang-orang Mekah bertanya kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib itu bayi siapa? Kata Abdul Muthalib, ini cucu saya. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad. Saat itu, Pak, di Mekah belum ada orang yang namanya Muhammad. Namanya Abu-Abu saja.
Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dapur ya, dan abu-abu yang lainnya. Makanya begitu mereka mendengar cucu Abdul Muthalib namanya Muhammad, kaget. Kenapa Abdul Muthalib dikasih nama Muhammad? Apa jawaban Abdul Muthalib? Muhammad itu artinya bagus. Artinya apa? Orang yang terpuji. Jadi saya berharap cucu saya ini menjadi orang yang terpuji di bumi, kemudian terpuji di langit. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, baginda Nabi pernah berpesan kepada para orang tua, kata beliau, akrimu auladakum wa ahsinu asma'akum. Muliakan anak-anak kalian dan berilah nama anak kalian itu dengan nama yang bagus. Jadi hati-hati nih ya, jangan sembarangan kita ngasih nama kepada anak kita. Jangan sembarangan kita ngasih nama kepada cucu kita. Kasih nama dengan nama yang bagus. Nama yang bagus itu yang bagaimana? Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, nama yang bagus itu kita mengikuti Abdul Muthalib. Yaitu nama yang bagus itu adalah nama yang memiliki arti yang bagus. Ya, jadi usahakan anak kita, cucu kita, namanya itu ada artinya dan artinya bagus. Kenapa artinya harus bagus? Ingat Bapak Ibu, nama itu adalah doa. Jadi kalau artinya bagus, mudah-mudahan anak kita, cucu kita, akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya sesuai dengan arti daripada namanya itu. Silahkan Bapak orang Jawa kasih nama anak dengan nama Jawa, asalkan artinya bagus. Bapak dari Sunda kasih nama anak dengan nama Sunda, boleh, asalkan artinya bagus. Itu kan kalau orang Jawa banyak ya. Kalau punya anak laki-laki itu suka dikasih nama Selamat. Nah, kayak ketua wirid kita kan, Selamat Saman. Kenapa dikasih nama Selamat? Ya biar selamat aja. Makanya kemana-mana pun selalu selamat. Masuk parit selamat ya. Ketabrak angkot selamat. Kenapa? Namanya tuh ya selamat. Bikin hoki itu. Kalau di kampung saya Bapak Ibu, di Bandung, di sana di Jawa Barat, banyak kalau punya anak laki-laki itu suka dikasih nama Asep. Ya, nah ada di sini Asep. Ya, nah di Batam aja udah banyak Asep. Asep Sayapudin, ya, Asep Sayapulo. Apalagi di Bandung masuk Adi, gudangnya Asep di sana itu. Sampai-sampai di sana Pak ada reuni Asep, ya. Anggotanya itu Asep semua. Sampai-sampai tukang parkirnya pun Asep gitu, ya. Nah, kenapa dikasih nama Asep? Asep itu artinya bagus. Apa? Kasep. Kasep itu apa? Ganteng, tampan. Nah, ya. Jadi kata orang tuanya, walaupun bapaknya jelek, ibunya pesek, anak saya mah jangan jelek kayak saya. Makanya dikasih nama Asep. Nanti Pak RW ya punya anak laki-laki, boleh kasih nama Asep Batam. Ya, nah, luar biasa nih. Dulu Bapak Ibu kita punya presiden yang kedua, almarhum Haji Muhammad Soeharto dari Jawa nih. Soeharto, dua kalimat. Yang pertama Su, yang kedua Harto. Su itu artinya ningrat. Kalau Harto artinya apa? Harta, uang, kekayaan, ya. Jadi orang tuanya berharap nanti anak saya jadi bangsawan, kemudian banyak harta. Kan betul. 32 tahun beliau jadi presiden. Sawahnya banyak, kebunnya luas, ya. Uangnya numpuk. Makanya boleh nanti Pak Sukadi juga ya punya cucu laki-laki kasih nama Soeharto. Asal jangan Sumanto, ya. Nanti gigit orang, ya. Pak, cucunya cewek, cowok, cowok. Siapa namanya? Syaitoni Rojim. Weh, kok Syaitoni Rojim? Bagus tuh, ada di Al-Quran.
sering dibaca oleh orang kalau mau ngaji, nggak boleh Pak, ya. Kenapa? Artinya nggak bagus. Setan yang terkutuk, ya. Ibu, cucunya cewek, cowok, cewek. Siapa namanya? Siti Jahanam. Weh, kok Siti Jahanam? Banyak di Quran tuh Jahanam itu, ya. Nggak boleh. Kenapa? Nggak bagus artinya. Artinya neraka. Jadi kasih nama anak dengan nama yang bagus, yaitu nama yang memiliki arti yang bagus. Kemudian yang kedua, nama yang bagus itu adalah nama Islam. Jadi tiap-tiap agama ini Bapak Ibu punya nama khas. Kristen ada nama khasnya, Hindu ada nama khasnya, Buddha ada nama khasnya, termasuk Islam pun punya nama khas, ya. Kalau nama Islam itu bisa menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrauf, ya, kemudian Abdurrahim, atau menggunakan nama Nabi, yang perempuan istri-istri Nabi, ya, atau putri-putri Nabi. Kenapa anak kita ini harus menggunakan nama Islam? Begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika manusia dipanggil satu persatu, dari mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir, itu dipanggil tidak mengikuti urutan tahun kelahiran. Jadi belum tentu orang yang lahirnya tahun 1 dipanggilnya pertama. Tetapi yang pertama dipanggil itu adalah orang-orang yang menggunakan nama-nama Islam. Muhammad Fatah, itu duluan itu. Ya, nah, nama Islam, ya. Sayyidul Habib, nah, duluan tuh nama Islam. Tapi kalau Catur, Sukadi, ya, apalagi Tukimin, itu terakhir itu, ya, nah. Sunarto, ya, nah, itu terakhir itu, ya. Kenapa bukan nama Islam? Makanya Pak, dulu ketika Presiden Soeharto melaksanakan perjalanan ibadah haji, selesai ibadah haji oleh Raja Arab namanya diislamkan. Ditanya, Pak Soeharto namanya apa? Soeharto aja. Segitu. Nah, oleh Raja Arab ditambahkan pakai Muhammad. Makanya pulang dari Mekah namanya nambah Haji Muhammad Soeharto. Makanya yang namanya belum nama Islam besok numpeng. Ya, nah, Islam kan nama kita. Supaya apa? Nanti di akhirat membantu kita supaya nggak lama di padang mahsyar. Ini baginda Nabi. Siapa keluarganya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena kita lagi cerita tentang baginda Nabi, nggak cukup kalau kita cuma tahu namanya saja. Kita juga harus tahu keluarganya. Siapa keluarganya baginda Nabi? Ayahnya adalah Abdullah. Ayah Nabi itu namanya Abdullah. Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Golib, Golib putra Fihir, Fihir putra Malik, Malik putra Nador, Nador putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putra Ilyas, Ilyas putra Mudor, Mudor putra Nizar, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan. 21 kakek Nabi. Bapak-bapak jangankan kakek Nabi, kakek sendiri aja banyak yang lupa. Ya, nah. Coba Pak, Bapak anak siapa? Anak ayah. Masih ingat nama ayah? Harus itu, ya. Nah, kalau lupa nama ayah sendiri bahaya itu, kawalat itu, ya. Ayah kita anak siapa? Anak kakek. Masih ingat nama kakek? Ya. Alhamdulillah. Coba kakek kita anak siapa? Ya, baru 3 aja udah lupa tuh, ya. Nah, kakek anak Uyut,